ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman. Selamat datang di channel Kisah Mistis kita. Burung perkutut yang merupakan hewan peliharaan yang masih sampai sekarang dipelihara sebagian besar masyarakat Jawa, dan kemungkinan budaya memelihara burung perkutut ini sudah dilakukan para leluhur kita dulu, di mana burung perkutut ini dipercaya memiliki tuah atau kekuatan gaib lain, di mana pemelihara burung ini bisa mendapatkan keberuntungan dan juga bisa menyebabkan sebuah kemalangan. Bahkan sampai sekarang di beberapa wilayah yang saya tahu masih banyak kepercayaan bahwa memburu burung perkutut ini dengan cara ditembak bisa mendatangkan sebuah kemalangan. Dan cerita ini dari Mbah Atmo, yang kala itu Mbah Atmo muda di tahun 80-an, berusia kisaran 17-18 tahun. Beliau mendapatkan seekor burung perkutut yang dia tangkap, di mana perkutut itu bersarang di tanah di bawah pohon beringin tua, yang dari cerita nanti inilah akan dikisahkan perjalanan mistis yang beliau alami dari sebelum menangkap burung itu, memeliharanya, dan bahkan keanehan yang dialami sampai burung perkutut yang dia pelihara itu hilang dengan cara yang tidak wajar dan menjadikan sebuah pertanyaan bagi Mbah Atmo kala itu sampai dengan sekarang. Seperti biasa, kehidupan di desa yang terletak di wilayah perbatasan Grobogan dan Boyolali, dengan topografi atau keadaan di area perkampungan tahun 80, belum ada listrik masuk dan masih banyaknya hutan-hutan yang berada di kawasan perkampungan. Mbah Atmo muda yang saat itu sedang mencari kayu bakar mendengar sebuah suara burung perkutut yang sangat merdu. Saat itu masih agak siang, mungkin kalau sekitaran itu sekitar jam 10 mungkin. Dan dari suara burung perkutut yang terus-menerus seolah-olah ada di atas pohon dekatnya Mbah Atmo, Mbah Atmo ini seperti kepencut atau senang mendengarkan suara itu, dan di hatinya mulai timbul keinginan untuk menangkapnya, karena ketika Mbah Atmo ini mencari kayu bakar sambil berjalan, suara burung perkutut ini seolah-olah mengikuti terus kemana Mbah Atmo pergi. Misalnya dia berjalan 10 meter, burung perkututnya seolah-olah terbang mendekati dia hingga di pohon lain dan bersuara
dengan suara perkutut yang khas. Dan menurut Mbak Atmo saat itu mendengarkan suara itu menjadi sangat terasa nyaman, hingga dengan celingukan tengok ke atas, ke sana kemari, dia memang melihat seekor burung perkutut yang mungkin waktu itu bertengger di kisaran tinggi 5 meter. Hanya seekor yang beliau lihat. Dan kemudian sampai siang harinya burung perkutut itu masih mengeluarkan suara dan dengan seolah-olah mengikuti perjalanan Mbah Atmo muda mencari kayu bakar. Sampai kemudian Mbah Atmo ini pulang dan suara burung perkutut itu mengikuti Mbak Atmo sampai di tepi hutan dekat perkampungan. Dan setelah Mbak Atmo masuk ke dalam rumah, beliau tidak mendengar lagi suara burung perkutut itu. Sampai kemudian ketika sore hari, saat itu habis maghrib, Mbak Atmo dan beberapa kawan-kawannya yang seperti biasa melakukan kegiatan di langgar bercerita bahwa siang tadi dia melihat dan mendengar suara burung yang mengikuti dia ketika mengambil kayu bakar di hutan. Namanya temennya ini Pak Yoso, yang waktu itu juga seusia dengan Mbah Atmo. Untuk lebih nyamannya dalam cerita ini, nantinya akan saya panggil Atmo dan Yoso, karena waktu kejadian ini usia beliau-beliau masih remaja. Dari keterangan dan cerita yang disampaikan Atmo ini, Yoso memberikan cerita bahwa memang ada seekor burung perkutut yang sudah sejak lama itu sering diincar oleh Pak Lurah, bahkan oleh warga kampung di luar tempat Atmo tinggal, yang dipercayai itu adalah sebuah atau seekor burung perkutut yang gaib, di mana dari dulu sampai saat ini seekor burung perkutut yang berwarna hitam yang pernah diceritakan oleh seseorang yang ingin menangkapnya itu mengatakan bahwa ketika dicari kemanapun burung itu tidak ditemukan, dan bahkan ada cerita dari beberapa orang yang sempat menangkap burung perkutut itu. Malam harinya setelah dimasukkan ke dalam sangkar, burung perkutut itu berubah menjadi seekor ular yang hitam yang kemudian lantas dilepaskan kembali. Dan dari cerita-cerita yang beredar itulah diyakini bahwa hutan tempat burung perkutut itu sering menampakkan diri dan bersuara adalah jelmaan dari sesosok jin atau sosok lain yang kemungkinan tidak bisa ditangkap atau dipelihara. Cerita yang masuk ke Atmo ini tidak lantas ditelan mentah, karena Atmo yang kala itu mendengarkan suara burung perkutut
di siang tadi sudah punya keinginan kuat untuk menangkap dan memeliharanya karena suaranya yang sangat merdu. Yokso ini berkata dengan Atmo, apa yo kowe wani, iku manuk ora cetha, mau apa ya kamu berani, itu kan burung yang tidak jelas. Nah, Atmo ini menjawab, yo mengko digolek iso omahe ning ndi, susohe ning ndi, mestine kan yo ana wong awane manggung kok. Lah ya so nanti kita cari di mana dia biasa membuat sarang atau di mana sarangnya, pastinya nanti bisa dicari dan itu kemungkinan memang beneran burung perkutut karena siang tadi juga terlihat jelas dan bahkan sempat saya lihat dan bersuara cukup lama. Kemudian si Yoso ini mengatakan lagi, coba kowe ngomong karo bapakmu, soalnya bapakmu iku yo wong ngerti hal-hal koyok ngono kuwi. Coba kamu tanya sama bapakmu karena bapakmu itu juga orang yang tahu masalah hal seperti itu. Yang dimaksud itu adalah mengerti sesuatu yang tidak wajar atau hal-hal gaib. Sampai kemudian malam itu pulanglah Atmo, dan kemudian saat itu bapaknya sedang duduk-duduk minum kopi. Atmo ini menemui bapaknya lalu menanyakan dan menceritakan apa keinginannya Atmo dan juga keinginannya untuk memelihara burung perkutut yang siang tadi dia lihat. Dan bapaknya berkata, iya iso mo, tapi kui ono lakune. Ya bisa mo, tapi itu ada lakunya atau caranya. Nah, caranya piye pak? Nah, caranya bagaimana? Kamu harus puasa selama 3 hari, mutih, lalu kemudian nanti biasanya kamu akan dapat petunjuk. Kalau memang nanti petunjuk yang didapat itu memperbolehkan untuk menangkap dan memeliharanya, pastinya nanti akan ada cara atau sarana yang digunakan untuk bisa menangkap dan memelihara burung itu. Tapi kalau petunjuknya itu tidak ada atau petunjuknya itu buruk, berarti kamu tidak berjodoh dengan burung perkutut itu. Karena menurut bapaknya Atmo, burung perkutut itu memang bisa dikatakan sebagai penghuni hutan di sebelah kampung, di mana burung perkutut itu memang dari bapaknya kecil itu memang sudah ada dan memang sering menjadi incaran atau diburu banyak orang yang ingin memilikinya, dari suaranya yang merdu ataupun dari tuah yang dipercayai. Sampai kemudian dengan tekad yang bulat, karena Mas Atmo ini sudah kepencut dengan suara burung perkutut itu, akhirnya dimulailah laku atau tirakat Pak Atmo selama 3 hari puasa mutih.
selama beberapa hari ketika dia di hutan untuk mencari kayu bakar, masih juga Atmo ini melihat dan mendengar suara burung perkutut yang sudah dia impikan untuk dimiliki. Sampai hari puasa yang dia tentukan atas perintah bapaknya, Atmo ini melakukan tirakat dan tentu saja masih sama melakukan aktivitas yang lain dengan tambahan aktivitas baru, memperhatikan lingkungan hutan, dan dia semakin tambah bersemangat karena suara burung perkutut yang dia dengar di hutan itu sering mengikuti dia ketika melakukan kegiatan di hutan. Dan ketika burung perkutut itu dilihat Mbak Atmo yang bertengger di sebuah pohon, memang dilihat burung itu berwarna hitam gelap, tidak seperti warna burung kutut pada umumnya. Setelah puasa 3 hari itu, puasa yang terakhir, Atmo ini harus melakukan pati geni dengan mematikan semua sumber cahaya yang ada di kamarnya dalam keadaan rapat, dan dia tidak diperkenankan untuk tidur sampai dengan matahari terbit. Dia harus duduk bersemadi, dan ketika dia duduk bersemadi di kisaran antara setelah tengah malam, Pak Atmo ini merasakan ada semilir angin yang masuk ke dalam kamar tidurnya yang terbuat dari papan-papan kayu. Dan semilir angin itu seolah-olah berada di depan Atmo yang waktu itu sedang duduk bersila. Sosok itu membentuk seorang perempuan yang sangat cantik dengan dandanan khas ala pengantin, yang saat menemui Atmo itu karena mental dan keberanian Atmo yang hidup di tahun itu, melihat sesuatu hal yang sifatnya seperti hantu dan lain-lain, dia juga sudah terbiasa. Kemudian dia bertanya, "Kowe sopo? Kamu siapa?" Wanita yang dengan posisi berdiri ini menjawab, "Aku Nyimas Larasati. Omahku ning ngisor wit ringin. Aku Nyi Larasati. Rumahku di bawah pohon beringin di hutan. Yen kowe pengen ngopeni aku, kalau kamu pengen memelihara aku, nanti ambillah di hari Jumat Pon. Ambillah di hari Jumat Pon. Dan nanti kamu jangan kaget, jangan takut dengan apapun yang kamu lihat dan kamu pegang." Setelah berkata seperti itu, Pak Atmo hanya menjawab iya. Kemudian sosok itu seolah-olah berubah menjadi bayangan dan pergi dengan rasa dingin dan semilir angin yang cukup lembut waktu itu dirasakan Atmo. Atmo masih menyelesaikan
tirakatnya sampai terbitnya matahari, dan dia berhasil serta mendapatkan petunjuk bahwa dia bisa memelihara burung perkutut yang dia inginkan dengan cara seperti yang disampaikan perempuan tadi, Nyi Larasati tadi. Tepatnya hari Jumat Pon, seperti petunjuk yang diterima Mbah Atmo, setelah maghrib Atmo mengatakan kepada bapaknya, meminta izin untuk mengambil dan menangkap burung perkutut sesuai dengan petunjuk yang dia terima. Dengan sebuah obor, dan waktu itu Atmo harus sendiri, berjalanlah dia ke arah hutan yang memang ada di satu titik itu terdapat sebuah pohon beringin tua yang cukup besar, dan di sebelah kanan pohon beringin itu terdapat sebuah sendang yang airnya biasa dipakai dan dialirkan ke bawah, dipakai oleh warga untuk pengairan sawah. Sampailah Atmo di titik yang dituju, yang terletak agak jauh di dalam hutan. Ketika dia masuk dan mendekati pohon beringin itu, dia melihat sesosok bayangan hitam yang besar, yang tingginya kira-kira 2 sampai 2,5 meter, dengan matanya yang merah, seolah-olah dia ingin mengusir Atmo. Tapi waktu itu dengan keberanian Atmo tetap melangkah sampai kemudian makhluk itu minggir ke arah utara, dan Atmo tidak memperdulikan bayangan itu. Sampailah dia di pohon beringin, dengan obor yang dia bawa, dia mencoba untuk menerangi sekitar akar-akar beringin yang cukup besar di bawah pohon beringin tadi. Dan disitulah Atmo ini melihat seekor burung perkutut berwarna hitam dari cahaya obor yang dia bawa. Dan burung perkutut ini memang bersarang agak masuk sekitar 20-30 cm masuk ke dalam akar. Kemudian dengan membaca doa, Atmo ini memasukkan tangannya ke dalam lubang sarang perkutut tadi dan kemudian memegangnya. Nah, ketika tangannya ditarik, yang dia yakin itu adalah burung perkutut, ketika ditarik, dia merasa burung yang dia pegang ini seolah-olah agak licin dan agak panjang melingkar di tangannya. Dan ketika dia mendekatkan ke cahaya obor, ternyata itu adalah seekor ular berwarna hitam gelap. Tanpa pikir panjang, karena petunjuk yang sudah diberikan dan dengan keyakinan, Atmo ini memasukkan ular itu ke dalam sebuah keranjang yang terbuat dari bambu. Kemudian dia tutup dan dia melakukan perjalanan pulang ke rumah. Sampai di rumah, Atmo ini memasukkan keranjang bambu tadi yang memang sudah dia persiapkan untuk membawa burung perkutut yang dia tangkap. Dia masukkan ke dalam sangkar, dan dari situ bapaknya bilang, "Mo, iku ditembung nek burung perkutut yo
bentuknya perkutut, aja liyane. Mo tolong dijawab atau bilang kalau memang itu burung perkutut ya bentuknya burung perkutut, bukan yang lain. Dan kemudian Atmo ini setelah keranjang tadi mau dimasukkan ke dalam sangkar, diketuklah pelan-pelan keranjang tadi sampai kemudian keluarlah seekor burung perkutut yang berwarna hitam legam. Dan penampakan ular tadi menurut Atmo adalah memang sebuah godaan atau bisa dikatakan ujian akhir bagi Atmo setelah dia menangkap untuk bisa dia bawa pulang dan dipelihara. Sesampainya malam, setelah selesai dari hutan dan memasukkan burung perkutut itu ke dalam sangkar, Atmo ini tertidur dan di mimpinya dia ditemui kembali sesosok perempuan yang sangat cantik menurut Atmo saat itu, dan berkata bahwa aku gelem melu kue tapi besok tahun 15 aku balik neh. Saya mau ikut kamu tapi nanti tahun 15 itu saya akan kembali lagi. Nah, saat itu Atmo hanya menjawab iya dalam mimpi. Dan singkat cerita, dengan burung perkutut yang dia tangkap dengan warna yang aneh dan tidak lazim untuk burung perkutut yang umum ditemui, kehidupan Pak Atmo ini yang kala itu masih mengerjakan sawah dan memiliki beberapa ekor kambing, mengalami sebuah lonjakan atau peningkatan ekonomi yang cukup baik dengan hasil panennya yang melimpah berbeda dari biasanya, dan juga ternak kambing yang dia pelihara ini bisa beranak pinak sehingga kambing itu dijual lalu kemudian dibelikan beberapa ekor sapi. Sampai kemudian satu waktu, mungkin entah berapa tahun, Atmo ini ditemui kembali sosok wanita cantik ini, mengingatkan ke Atmo bahwa hendaknya ketika panen berlebih ataupun ketika sapi yang dia pelihara ini beranak, Atmo diminta untuk memberikan atau berbagi hasil panen ataupun bentuk yang lain kepada warga sekitar yang membutuhkan. Dan Atmo tentu saja karena itu sebuah kebaikan, akhirnya menjalankan apa yang dipesan atau diperingatkan sosok Nyi Larasati ini. Beberapa tahun kemudian Atmo ini kehidupannya bertambah baik lagi, dan sampai akhirnya Atmo bisa membangun sebuah rumah kayu, dan juga bisa membiayai biaya pernikahannya ketika dia menikah. Sampai kemudian sebelum tahun 2015, di tahun 2014 Atmo ini ditemui sosok itu lagi dan mengatakan bahwa Mo wis
awakmu wis mulya. Iki wis wayahe aku balik ning alamku. Mo, kamu sudah mulia. Sudah saatnya aku kembali ke alamku. Di mimpi itu Atmo sebenarnya menolak, tapi wanita tadi tidak berkata apa-apa. Sosok Nyi Larasati itu tadi menemui Atmo dalam mimpi yang hanya mengatakan itu, dan kemudian setelah itu Pak Atmo masih ingat di tahun 2015 di bulan Juni, sangkar burung yang biasanya tiap pagi hari dia keluarkan di teras, dan biasanya burung perkutut ini rajin sekali berbunyi. Pagi itu Pak Atmo melihat sangkarnya sudah kosong. Dipikir-pikir Pak Atmo ini apakah ada lubang atau perkutut ini dimakan kucing atau apa. Ternyata dari tanda-tanda sangkar tadi memang tidak ada kerusakan atau jerujinya yang terbuka lebar cukup untuk burung perkutut keluar. Kemudian Atmo ini ingat ketika terakhir kali ditemui Nyi Larasati, dan di situ pula dia mengucapkan syukur dan terima kasih kepada sosok Nyi Larasati karena sudah diperkenankan untuk memeliharanya selama hampir 35 tahun lebih. Demikian cerita ini saya sampaikan. Semoga menjadi hiburan dan bisa menemani kawan-kawan beraktivitas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon dukungan like, komen, ataupun subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakai loro pan samyo bali, sakeh ngomo pan sami mirudo, welas asih pandulu